Halo, selamat datang kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Video ini adalah segmen terakhir dari 5 segmen yang ada di pekan kelima. Pada video ini kita akan membahas tentang kombinasi linear dan himpunan pembangun. Oke, pertama kita masuk ke kombinasi linear. Apa itu kombinasi linear? Misalkan V1, V2 sampai Vn adalah unsur di ruang vektor V. Vektor W di V, kita katakan kombinasi linear dari V1 sampai dengan Vn jika terdapat skalar alfa 1 sampai dengan alfa n, sehingga W sama dengan alfa 1 V1 ditambah sampai dengan alfa n Vn. Nah, dalam hal bentuk ini, maka alfa 1 sampai dengan alfa n selanjutnya kita sebut sebagai koefisien kombinasi linear dari W atas V1 sampai dengan Vn. Baik, sebagai contoh kita lihat pertanyaan berikut. Apakah vektor 1, 2 merupakan kombinasi linear dari vektor 1, 3 dan min 1, 2? Nah, artinya kita harus mencari apakah terdapat skalar alfa 1 dan alfa 2 sehingga vektor 1, 2 sama dengan alfa 1 dikalikan dengan vektor 1, 3 ditambah dengan alfa 2 dikalikan dengan vektor min 1, 2. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan bentuk persamaan matriks yang ini yang merupakan SPL dengan matriks koefisiennya adalah 1, min 1, 3, 2. Ingat kembali kalau kita punya SPL dengan matriks koefisiennya merupakan matriks persegi dan determinannya tidak 0. Dalam hal ini Anda bisa hitung bahwa determinan matriks koefisiennya sama dengan 5, jadi tidak 0. Maka SPL tersebut memiliki solusi. Artinya apa? Artinya ada alfa 1 dan alfa 2 sehingga memenuhi persamaan ini. Ya, jadi benar bahwa vektor 1, 2 merupakan kombinasi linear dari vektor 1, 3 dan min 1, 2. Nah, perhatikan kembali bahwa Anda tidak perlu sampai mencari nilai alfa 1 dan alfa 2, ya, karena yang ditanyakan adalah apakah ia kombinasi linear atau tidak. Baik, contoh kedua kita lihat untuk matriks. Jadi kita akan periksa apakah matriks 1101 merupakan kombinasi linear dari 3 matriks ini. Jika ya, tentukan bentuk kombinasi linearnya. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, Anda tidak cukup menjawab sampai eksistensi alfa 1, alfa 2, alfa 3 saja gitu ya, tapi harus sampai mencari berapa nilai alfa 1, alfa 2, alfa 3. Oke, kita lihat. Jadi kita mencari skalar alfa 1, alfa 2, alfa 3 sehingga memenuhi persamaan ini. Lalu dari persamaan yang tadi, ini dia, kita punya bahwa 1 sama dengan alfa 1 kali 1 tambah alfa 2 kali 0 tambah alfa 3 kali 1. Kemudian 1 sama dengan alfa 1 kali 0 tambah alfa 2 kali 1 tambah alfa 3 kali 0. Dan seterusnya untuk dua entry yang lainnya. Gitu ya. Nah, dengan demikian kita akan mempunyai SPL. SPL-nya adalah ini. Ya. Jadi Anda lihat tadi alfa 1 kali 1 tambah alfa 2 kali 0 tambah alfa 3 kali 1 sama dengan 1. Ini dia ya. Alfa 1 tambah alfa 3 sama dengan 1. Nah, kita punya SPL yang matriks lengkapnya itu adalah ini. Nah, untuk mencari solusi SPL ini kita OBE matriks lengkap ini sampai bentuk eselon baris reduksi. Bentuk eselon baris reduksinya seperti ini. Kemudian perhatikan baris terakhir. Di baris terakhir Anda bisa membaca bahwa alfa 1 kali 0 tambah alfa 2 kali 0 tambah alfa 3 kali 0 sama dengan min 2. Dan itu merupakan persamaan yang kontradiksi ya antara ruas kiri dan ruas kanannya. Dengan demikian SPL ini tidak konsisten. Artinya, tidak ada alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang memenuhi persamaan ini.
Artinya apa? Ya, artinya bahwa matriks 1, 1, 0, 1 bukan merupakan kombinasi linear dari tiga vektor yang ini. Sekarang kita lihat bahwa kombinasi linear dari beberapa vektor itu akan membentuk subruang. Jadi asumsinya seperti ini, misalkan V merupakan ruang vektor, kemudian S merupakan subhimpunan tak hampa dari V, misalkan isi S adalah W1 sampai dengan Wn, maka subhimpunan W, ya kita sebut W yang sama dengan span S. Apa itu span S? Span S ini adalah himpunan semua kombinasi linear dari W1 sampai dengan Wn. Ini akan membentuk subruang dari V. Jadi kita punya vektor, kemudian himpunan semua kombinasi linear dari vektor-vektor itu membentuk subruang dari ruang vektor yang besar. Buktinya, pertama kita akan buktikan bahwa W tidak hampa. Jadi Anda perhatikan bahwa W1 merupakan kombinasi linear dari W1 sampai dengan Wn dengan mengambil koefisien kombinasi linear untuk W1 adalah 1 dan untuk yang lainnya adalah 0. Nah, artinya apa? Karena W1 merupakan kombinasi linear dari W1 sampai dengan Wn, maka W1 anggota dari span S yang sama dengan W. Dengan demikian, W merupakan himpunan tak hampa. Poin berikutnya yang akan kita buktikan adalah W subhimpunan dari V. Ini jelas ya, karena W merupakan himpunan kombinasi linear dari S. Kemudian anggota-anggota di S itu adalah anggota di V. Dan karena V ruang vektor maka tertutup terhadap operasi tambah dan kali skalar, maka W subhimpunan dari V. Lalu poin ketiga, kita ingin buktikan bahwa W tertutup terhadap operasi tambah. Jadi kita ambil sembarang dua unsur di W. Misalkan ini, ya karena definisi dari W adalah himpunan kombinasi linear dari unsur-unsur di S, maka anggota-anggota di W bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita jumlahkan, ya karena W1, Wn, ini adalah unsur-unsur di ruang vektor V, maka berlaku sifat asosiatif dan distributif. Jadi kita dapatkan persamaan ini. Nah, persamaan ini mengatakan bahwa penjumlahan dua unsur tadi merupakan kombinasi linear dari W1 sampai dengan Wn. Jadi artinya dia juga merupakan anggota dari W. Jadi W tertutup terhadap operasi tambah. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa W tertutup terhadap kali skalar. Jadi kita ambil sembarang anggota di W. Ingat kembali karena definisi dari himpunan W adalah himpunan semua kombinasi linear dari W1 sampai dengan Wn, maka setiap kali kita ambil unsur di W bentuknya akan seperti ini. Kemudian ambil skalar alfa, lalu kita lihat hasil kali antara alfa, hasil kali skalar antara alfa dengan unsur ini. Nah, karena W1, Wn ini merupakan unsur-unsur di ruang vektor V sehingga berlaku 10 aksioma yang mengakibatkan persamaan ini. Artinya, hasil kali skalarnya merupakan kombinasi linear dari W1 sampai dengan Wn. Dengan demikian, hasil kali skalar alfa dengan unsur yang ini merupakan anggota dari W. Jadi, W tertutup terhadap kali skalar. Nah, karena W memenuhi 4 poin di atas, maka W yang sama dengan span S adalah subruang dari V. Baik, sekarang kita lihat geometrinya di R3. Jadi span dari himpunan singleton, yaitu himpunan yang isinya hanya satu unsur, misalkan satu unsur itu adalah V, itu adalah himpunan semua kelipatan dari vektor V. Sebagai ilustrasi, misalkan V-nya adalah vektor yang ini, yang oranye, maka span V itu adalah kelipatan-kelipatan dari V, yaitu vektor-vektor yang searah dengan V ataupun yang berlawanan arah dengan V. Nah, kalau himpunan tersebut terdiri dari dua unsur yang tidak berkelipatan, maka span V1, V2 itu adalah himpunan semua vektor di suatu bidang yang dibentuk oleh V1 dan V2. Sebagai ilustrasi, Anda bisa lihat, misalkan yang ini adalah vektor V1,
kemudian yang hijau ini vektor V1, yang oranye adalah vektor V2, maka alfa 1 V1 kelipatan dari V1, misalkan kelipatan positifnya adalah vektor ini, kemudian alfa 2 V2 adalah vektor ini, kemudian jumlah mereka itu adalah vektor ini. Jadi artinya kombinasi linear dari V1 dan V2 itu masih berada di bidang yang dibentuk oleh V1 dan V2. Baik, setelah tadi melihat definisi kombinasi linear, sekarang kita lihat definisi himpunan membangun. Misalkan V merupakan ruang vektor, subhimpunan tak hampa S yang isinya misalkan W1 sampai dengan Wn, kita katakan membangun V jika V merupakan span S atau span dari W1 sampai dengan Wn. Artinya apa? Artinya setiap anggota V merupakan kombinasi linear dari W1 sampai dengan Wn. Atau secara singkat kita katakan bahwa setiap anggota V merupakan kombinasi linear dari S, dari himpunan S. Sebagai contoh, kita akan periksa apakah himpunan S ini membangun R3. Artinya, kita harus periksa apakah setiap anggota R3 merupakan kombinasi linear dari unsur-unsur di S. Jadi kita ambil sembarang anggota di R3, misalkan vektor B1, B2, B3. Kemudian kita harus periksa apakah terdapat skalar alfa 1, alfa 2, alfa 3 sehingga memenuhi persamaan ini. Nah, persamaan ini merupakan SPL, merupakan sistem persamaan linear yang matriks koefisiennya itu adalah 201, ya 201 dari sini, 011 dari sini, kemudian 110, 110. Dengan determinannya adalah min 3 yang tidak sama dengan 0. Ingat kembali kalau kita memiliki SPL yang matriks koefisiennya merupakan matriks persegi dan determinannya tidak 0, maka SPL tersebut memiliki solusi. Jadi artinya ada alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang memenuhi persamaan ini. Dengan demikian, vektor B1, B2, B3 merupakan kombinasi linear dari unsur-unsur di S. Jadi karena kita mengambil vektor B1, B2, B3 adalah sembarang unsur di R3, artinya setiap unsur di R3 merupakan kombinasi linear dari S. Jadi S membangun R3. Selanjutnya Anda bisa periksa bahwa span vektor 10, 01 akan sama dengan R2. Jadi artinya setiap vektor di R2 merupakan kombinasi linear dari 10 dan 01. Dengan kata lain, himpunan itu membangun R2. Begitu juga untuk R3 ya. Jadi 10, 00, 100, 010, 001 ini membangun R3. Nah, untuk matriks, himpunan matriks yang entry-entry-nya adalah 0 kecuali satu entry, yaitu entry-nya bernilai 1, maka himpunan tersebut akan membangun himpunan matriks berukuran 2 kali 2. Nah, untuk himpunan polinom, misalkan P3, himpunan polinom yang paling tinggi berderajat 3, maka himpunan yang isinya adalah 1x, x kuadrat, x pangkat 3, ini membangun P3. Ya, Anda sebenarnya secara mudah bisa melihat bahwa ketika Anda ambil sembarang anggota di P3, maka bentuknya adalah A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah A3 x pangkat 3 gitu ya, untuk suatu A0, A1, A2, A3. Dan bentuk itu merupakan kombinasi linear dari 1x, x kuadrat, x pangkat 3. Pada contoh sebelumnya, Anda sudah melihat bahwa setidaknya ada dua himpunan berbeda yang membangun R3. Himpunan pertama adalah himpunan yang isinya 100, 010, 001. Kemudian himpunan kedua adalah himpunan pada contoh sebelumnya yang berbeda dengan himpunan itu. Artinya apa? Artinya dua himpunan yang berbeda bisa saja membangun suatu ruang vektor yang sama, atau suatu ruang vektor
bisa memiliki himpunan pembangun yang tidak tunggal. Nah, bagaimana dua himpunan yang berbeda bisa membangun suatu ruang vektor yang sama? Karakteristiknya dikatakan oleh teorema berikut ini, yaitu misalkan V ruang vektor, kemudian S adalah subhimpunan tak hampa dari V, lalu S aksen juga begitu, subhimpunan tak hampa dari V, maka berlaku biimplikasi berikut, yaitu span S sama dengan span S aksen, artinya himpunan S dan himpunan S aksen ini membangun ruang vektor yang sama jika dan hanya jika setiap vektor di S merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S aksen. Begitu juga sebaliknya, setiap vektor di S aksen merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Kita akan buktikan teorema tersebut. Jadi misalkan V merupakan ruang vektor dan S serta S aksen adalah subhimpunan tak hampa dari V. Kita akan buktikan dari kiri ke kanan, jadi asumsi kita span S sama dengan span S aksen. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa setiap anggota dari S merupakan kombinasi linear dari S aksen, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kita ambil sembarang anggota di S, sembarang anggota di S itu kan adalah VI. Dan VI merupakan kombinasi linear dari V1 sampai dengan VR, dengan mengambil koefisien kombinasi linear untuk VI adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Nah, karena VI merupakan kombinasi linear dari V1 sampai dengan VR, maka VI anggota dari span S. Nah, karena span S adalah span S aksen, maka VI juga anggota span S aksen. Artinya apa? Artinya VI merupakan kombinasi linear dari unsur-unsur di S aksen. Karena VI kita ambil sembarang, maka setiap anggota S merupakan kombinasi linear dari S aksen. Jadi terbukti yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa unsur-unsur di S aksen merupakan kombinasi linear dari unsur-unsur di S. Jadi kita ambil sembarang anggota di S aksen yaitu WI. Nah, sama halnya dengan VI tadi, WI merupakan kombinasi linear dari W1 sampai dengan WK. Dengan mengambil koefisien kombinasi linear untuk WI adalah 1 dan untuk yang lainnya adalah 0. Karena WI merupakan kombinasi linear dari W1 sampai dengan WK, maka WI anggota dari span S aksen. Nah, karena asumsi kita span S sama dengan span S aksen, maka WI juga merupakan anggota span S. Artinya, WI merupakan kombinasi linear dari unsur-unsur di S. Karena WI diambil sembarang, maka setiap vektor di S aksen merupakan kombinasi linear dari unsur-unsur di S. Sekarang kita akan lihat bukti dari kanan ke kiri. Jadi asumsinya bahwa vektor-vektor di S merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S aksen. Begitu juga sebaliknya. Nah, jika asumsinya seperti itu, maka terdapat skalar alfa IJ dan beta IJ, sehingga VI sama dengan alfa I1W1 dan seterusnya sampai dengan alfa IKWK, atau Anda bisa mempersingkatnya dengan menuliskan dalam notasi sigma. I-nya ini tentu saja berjalan dari 1 sampai dengan R. Kemudian, karena vektor-vektor di S aksen merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S, maka terdapat beta IJ sehingga kita dapatkan persamaan ini. Ya, untuk yang ini I-nya berjalan dari 1 sampai dengan K. Kemudian kita akan buktikan bahwa span S sama dengan span S aksen, membuktikan dua himpunan sama. Artinya kita membuktikan bahwa himpunan tersebut saling subset. Jadi span S merupakan subhimpunan dari span S aksen dan span S aksen merupakan subhimpunan dari span S. Yang pertama kita akan buktikan bahwa span S merupakan subhimpunan dari span S aksen. Artinya kita harus buktikan setiap kali kita ambil anggota di span S, maka anggota itu juga ada di span S aksen. Jadi kita ambil sembarang anggota span S, misalkan X. Kemudian karena X anggota span S, maka X dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari V1 sampai dengan VR. Ya, jadi seperti ini. Ya, ada alfa 1 sampai alfa R yang memenuhi ini. Nah, kemudian V1 sampai dengan VR kita substitusi dengan persamaan ini.
Artinya, kita dapat nanti bahwa X merupakan kombinasi linear dari W1 sampai dengan WK. Apa artinya? Artinya X anggota dari span S-aksen. Nah, karena X diambil sembarang, maka setiap anggota dari span S merupakan anggota dari span S-aksen. Jadi terbukti yang kita inginkan. Nah, untuk sebaliknya, yaitu bukti bahwa span S-aksen merupakan subhimpunan dari span S, caranya serupa, dan saya tinggalkan sebagai latihan untuk Anda. Baik, untuk memeriksa pemahaman Anda tentang materi di segmen terakhir ini, silakan kerjakan soal-soal berikut. Sampai jumpa di video berikutnya.